Sebenarnya apa yang menjadi penyebab bantuan sosial di bulan Oktober ini, baik PKH tahap 4 maupun bantuan pangan non-tunai atau juga bantuan ekstra BPNT ini belum cair hingga sampai saat ini. Biasanya kan kalau seperti BPNT itu cairnya setelah tanggal 10. Kemudian PKH di tahap 1 yang lalu itu biasanya minggu pertama ataupun minggu kedua. Nah, sampai saat ini kayaknya belum ada yang cair ya. Mengapa? Sebabnya, apakah mungkin dikarenakan banyak yang belum vaksin sehingga bantuannya ditunda? Nah, mari kita kupas. Simak video ini sampai akhir, kita akan bahas apa ya kira-kira penyebabnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang menjadi penyebab sehingga bantuan sosial PKH tahap 4, BPNT, bantuan ekstra BPNT hingga sampai saat ini belum cair juga. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apakah mungkin ini dikarenakan banyaknya warga masyarakat yang belum melakukan vaksinasi atau belum vaksin? Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya dulu ada isu katanya yang belum vaksin ini bantuannya ditunda atau bahkan dihentikan. Nah, apakah ini pengaruhnya? Mari kita simak video ini sampai akhir, kita bahas, kita analisa apakah itu sebabnya ya, ataukah bukan karena itu penyebabnya. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke, Sobat YouTube, berikut di video ini saya akan mengupdate mengenai kabar perkembangan terkait info pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT untuk bulan Oktober tahun 2021 ini dan juga bantuan ekstra BPNT. Nah, hingga sampai saat ini mengapa kok belum cair juga? Nah, mungkin dari Sobat YouTube semua, mungkin yang selaku KPM PKH khususnya ini banyak yang sedang mencari-cari informasi di media sosial, mungkin di Facebook, di grup-grup Facebook, info mengenai pencairan PKH, atau mungkin di YouTube ya, seperti info kali ini. Nah, ini mungkin banyak sekali yang mencari-cari infonya, kapan sebenarnya PKH cair, atau mungkin menunggu di Facebook biasanya kalau ada kabar PKH cair di sebuah daerah, ini biasanya ada yang memposting struknya, buktinya, bahwasannya di daerah tersebut sudah cair. Nah, sampai saat ini belum ada mungkin KPM yang memposting terkait pencairan PKH sampai saat ini untuk tahap 4-nya. Nah, mungkin tadi atau mungkin kemarin ada yang mempostingnya, struknya, dan ini sepertinya ya, kalau saya analisa ini bukan PKH tahap 4 ya. Jadi apalagi yang postingnya hanya 1 atau 2 orang. Jika yang postingnya sudah banyak yang memposting, banyak orang yang memposting, banyak KPM yang memposting struk pencairan PKH tahap 4, nah ini baru bisa kemungkinan beritanya benar. Namun sampai saat ini belum ada yang posting, belum banyak orang yang memposting, mungkin hanya 1-2 orang, dan itu menurut saya, menurut analisa saya, itu memang KPM itu baru saja cair untuk tahap 3-nya di termin 9. Nah, jadi itu bukan PKH tahap 4 yang cair. Jika ada mungkin netizen atau KPM yang memposting di Facebook atau mungkin memberitakan di YouTube, jika ada yang baru cair PKH-nya, itu saya pikir atau saya analisa di situ bukan PKH tahap 4, tapi itu merupakan PKH tahap 3 yang termin 9, yang mungkin baru saja KPM tersebut baru mengecek saldonya dan baru mengambil bantuannya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kok sampai saat ini belum ada pencairan PKH tahap 4 di berbagai daerah, wilayah? Kemudian yang kemarin ini baru saja
ada SP2D turun, namun ini bukan merupakan SP2D PKH, tapi itu merupakan SP2D BPNT. Yang pertama adalah BPNT PPKM. Nah, ini kan baru BPNT PPKM ini yang baru dapat kartu yang usulan dari Pemda 5,9 juta. Kemudian ada BPNT yang penggenapan 18,8 juta KPM. Itu merupakan KPM dari PKH maupun KPM dari BPNT. Itu kemarin ada tambahan lagi ya untuk menggenapkan kuotanya 18,8 juta. Nah, itu baru saja yang cair itu untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, kemudian disusul lagi kemarin tanggal 13 Oktober, selain BPNT PPKM yang cair mulai bulan Juli sampai September, juga ada KPM BPNT yang sebelumnya belum cair bantuannya. Jadi baru saja ada SP2D juga kemarin bersamaan dengan BPNT PPKM. Itu ada beberapa KPM BPNT yang baru saja cair untuk bulan Juli, Agustus, dan September di Bank BRI dan juga Bank BNI. Nah, itu ya. Jadi bagi KPM yang mungkin belum cair bantuan BPNT-nya, itu akan disusulkan. Nah, sampai kemarin ini baru saja ada yang cair BPNT-nya. Nah, itu biasanya datanya baru valid di DTKS dengan Dukcapil. Nah, itu bagi para KPM yang datanya baru valid, itu biasanya menyusul pencairan BPNT-nya. Nah, kemudian untuk bulan Oktober ini BPNT-nya kapan cairnya? Biasanya kan tanggal 11, tanggal 10 itu sudah banyak yang masuk saldonya ke kartu KKS. Nah, ini artinya Kementerian Sosial ini masih menuntaskan pencairan PKH baik di tahap 3 maupun pencairan BPNT baik di bulan terakhir September kemarin. Jadi sebelum dicairkannya bantuan sosial di bulan Oktober ini, baik PKH tahap 4 maupun BPNT dan juga BPNT PPKM, nah ini dituntaskan terlebih dahulu bantuan sosial yang tahap kemarin yang belum cair bantuannya. Yang pasti yang dicairkan menyusul ini adalah KPM yang mungkin baru valid datanya DTKS dengan Dukcapil. Nah, apakah ada hubungannya dengan program nasional vaksinasi? Memang di sini dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dijelaskan pasal 13A huruf 4 berbunyi, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial termasuk PKH, BPNT, dan bantuan yang lainnya. Kemudian yang kedua penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Nah, memang di sini ada aturan dari Peraturan Presiden. Namun yang menjadi kendala mengapa kok Bansos ini belum cair bantuannya, ini saya rasa bukan karena hal ini. Karena di sini ini adalah orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin. Kalau yang sehat, yang sudah dapat undangan, itu menolak vaksin, nah mungkin masuk kategori atau kriteria ini. Tapi yang punya riwayat sakit tertentu, nah nanti silakan lebih baik sebaiknya dikonsultasikan dengan petugas kesehatan di daerah masing-masing. Apakah dengan penyakit tertentu itu boleh vaksin atau tidak? Kalau boleh ya silakan vaksin. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi untuk bantuan sosial PKH tahap 4 dan BPNT mungkin belum cair, memang belum jadwalnya karena Kementerian Sosial harus menuntaskan KPM yang belum cair di tahap-tahap sebelumnya. Jadi itu ya Sobat YouTube, karena sampai saat ini memang masih banyak KPM yang belum cair, jadi harus dituntaskan terlebih dahulu. Nah ya semoga saja secepatnya baik PKH tahap 4 maupun BPNT ini segera dicairkan kembali ya untuk tahap 4 maupun BPNT bulan Oktober ini. Kita doakan saja ya. Apakah besok katanya ada yang juga kabarnya katanya mulai tanggal 15. Nah ini tidak ada yang bisa memastikan ya, baik pendamping apalagi orang awam, masyarakat biasa yang tidak terikat dengan Kementerian Sosial. Nah ini ya saya rasa itu tidak benar jika ada yang mengatakan mulai tanggal 15 atau 16. Nah ini tidak benar ya, karena kita juga tidak bisa memastikan.
Karena ketika PKH cair itu biasanya disertai dengan SP2D yang turun dari pendamping. Pendamping hanya bisa memastikan apakah PKH itu cair atau tidak hanya melalui data SP2D, bukan dari kabar-kabar yang lain. Jadi lebih baik KPM percaya, tunggu informasi dari pendampingnya masing-masing. Atau jika sudah daftar SMS banking, nah itu yang valid ya. Jadi bukan dari kabar yang lain. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.